Shalom JPMKI. Shalom. Kami menyapa kepada teman-teman PMK yang ada di seluruh Indonesia untuk saling berkenalan satu sama lain dengan mengetikkan nama dan asal kampus di dalam live chat yang tersedia. Sebelum kita memulai ibadah kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sebentar kami mau mulai ibadah kami ini Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi harum di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau naikkan pujian kita, bukan terbang, amin. Kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang
Shalom, puji Tuhan, para mahasiswa Kristen Indonesia yang tergabung dalam suatu networking persekutuan mahasiswa Kristen se-Indonesia. Kita bersyukur karena ada persekutuan semacam ini antara semua para mahasiswa yang rindu untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Allah, belajar tentang firman Allah, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya secara pribadi teringat kembali ketika dulu hampir 39 tahun yang lalu ketika saya baru masuk ITB dan mulai bergabung dengan PMK ITB, Persekutuan Mahasiswa Kristen ITB, di mana saya mengalami banyak hal-hal yang indah, bertumbuh bersama dengan saudara-saudara yang lain, teman-teman mahasiswa, belajar firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama setiap hari Jumat siang. Saya sangat mendorong para mahasiswa Kristen Indonesia untuk bersekutu bersama, belajar firman Allah bersama, supaya dengan bertumbuh bersama, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, menjadi berkat buat bangsa Indonesia dan juga buat bangsa-bangsa di dunia. Maju terus Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah tergabung dalam pelayanan JPMKI. Dan kami juga mengajak teman-teman yang rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan JPMKI untuk bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau sembah Dia. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandangmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dan kami membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom teman-teman, shalom saudara-saudara sekalian. Kita sekali lagi datang ke hadapan Tuhan. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami ya Tuhan pada hari ini. Kiranya di tengah-tengah banyaknya pergumulan yang Tuhan izinkan, di tengah-tengah kesulitan, ketakutan, tekanan, banyak hal yang mungkin kami alami saat ini, yang Tuhan izinkan biar Tuhan boleh menghibur kami, dan biar sekali lagi firman Tuhan boleh semakin nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Pakailah kami sebagai anak-anak Tuhan, pakailah kami sebagai terang-Mu, pakailah kami sebagai garam di tengah-tengah dunia yang tidak berpengharapan ini, di tengah-tengah krisis yang ada. Ketika dunia tidak tahu harus kemana, biarlah anak-anak Tuhan boleh menyatakan kepada dunia bahwa Engkaulah pengharapan satu-satunya, Engkaulah pegangan dan sandaran kami, sehingga kami boleh menjadi sekali lagi mercusuar di tengah-tengah dunia yang gelap ini, membawa dunia ini melihat kepada Tuhan yang sesungguhnya, melihat kepada Kristus, melihat kepada pengharapan dan hidup yang boleh dinikmati di dalam Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berkati setiap daripada kami, kiranya firman-Mu sekali lagi boleh menghibur kami, menguatkan kami, dan boleh membangunkan kami, mengoreksi hidup kami, memimpin kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saya hari ini mengajak kita sama-sama melihat dari satu bagian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-24 dan 25. Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-24 dan 25. Ayat ini seringkali kita bacakan. Saya masih ingat ketika saya masih di mahasiswa. Ini adalah salah satu ayat yang seringkali dibicarakan, diingatkan untuk mengajak kami itu ingat terus akan persekutuan yang ada, bagaimana beribadah dan hadir di tengah-tengah ibadah ketika saya masih berada di dalam konteks mahasiswa. Dan biar ini boleh menjadi penghiburan dan boleh mengingatkan kita sekali lagi apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah zaman di saat ini. Saya akan bacakan bagi kita semua Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih
dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini adalah satu ayat yang seringkali dibicarakan untuk mengingatkan, khususnya nanti kita pakai di dalam konteks pelayanan mahasiswa, untuk adik-adik kelas kita, untuk junior-junior kita, ingatkan mereka untuk datang beribadah, bersekutu. Memakai ayat ini nanti kita untuk mengajak mereka untuk rutin di dalam persekutuan dan belajar firman Tuhan. Tapi ayat-ayat seperti ini akhirnya menjadi dari waktu ke waktu menjadi satu ayat yang hanya kita pakai untuk menarik orang ke dalam persekutuan yang kita inginkan. Kita lupa akan esensi yang sesungguhnya. Kita lupakan esensi yang sesungguhnya, khususnya di dalam pada masa pandemi seperti ini. Kenapa kita hari ini memakai rekaman dan kemudian lewat streaming dan sebagainya? Tentu saja kita bisa menjangkau lebih luas dan lebih banyak orang. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam konteks Ibrani pasal yang ke-10. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan tentang pertemuan, berbicara tentang pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut di dalam pasal yang ke-10 dari Ibrani ini, dikatakan di awal itu berbicara tentang persembahan yang sempurna, kemudian sampai kepada nanti masuk kepada ayat yang ke-19, bicara tentang oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat yang kudus. Ini menjadi satu konteks yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk sampai kepada ayat yang ke-24 dan 25. Kalau kita baca di dalam nanti perjanjian lama, di dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi, yang perjanjian lama yang Tuhan pakai untuk mengajarkan kita untuk melihat banyak hal details nantinya ketika kita masuk di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru seringkali hanya memberikan prinsip-prinsipnya, namun detailsnya, pengertian dasarnya, bagaimana sampai kepada kesimpulan di dalam perjanjian baru seringkali ada di dalam perjanjian lama. Dan kalau kita menghilangkan atau mengabaikan konteks perjanjian lama yang harus kita mengerti, maka kita akan kehilangan detail. Artinya atau akhirnya nantinya kesimpulan di dalam perjanjian baru akhirnya kita definisikan sendiri sesuka kita pada zaman ini gitu ya. Perdebatan teologi seringkali kesalahan terjadi pada saat seperti ini. Kita kehilangan konteks, kita tidak lagi melihat kepada konteks pembicaraan yang seharusnya, lalu kita itu sembarangan mengambil konteks yang ada. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat kepada konteks yang seharusnya sebelum kita masuk kepada ayat ke-24 dan 25. Konteksnya berbicara tentang melalui atau oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Ini menjadi satu ayat yang sangat-sangat mengerikan bagi orang Israel. Berani masuk ke tempat kudus, berani masuk ke tempat yang kudus. Wah, itu satu hal yang terlalu berani. Terlalu berani. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang masuk ke tempat kudus, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat fatal buat kita sebagai jemaat, buat kita sebagai orang beriman yang umum gitu. Kita tidak boleh masuk ke tempat yang kudus. Di dalam tradisi Yahudi dan perjanjian lama, yang boleh masuk ke dalam tempat yang kudus di belakang tabir, itu hanya boleh dilakukan oleh imam besar 1 tahun 1 kali saja. Hanya 1 tahun 1 kali saja. Dan ketika dia mau masuk ke belakang itu bukan sembarangan imam besar yang boleh masuk, melainkan itu harus diundi. Karena mereka percaya melalui undian itulah nantinya Tuhan menentukan siapa yang boleh masuk menghadap dia. Pertemuan ibadah digambarkan seperti itu. Pertemuan ibadah menghadap Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan inilah konteks yang kita gagal perhatikan hari ini. Di dalam konteks perjanjian lama, seorang raja tidak bisa didatangi sesukanya. Jikalau raja itu tidak memanggil, tidak ada seorang pun bisa menghadap. Kalaupun sudah dipanggil, tidak disuruh bicara, tidak bisa bicara. Dia tidak boleh berbicara. Kalau kita baca dalam kitab Esther, ketika Mordekai datang kepada dia, pamannya datang kepada dia, Esther datang kepada raja, kamu kan ratu, bicara kepada dia. Kita semua orang Yahudi sudah mau binasa. Esther jawab, saya nggak dipanggil. Buat kita hari ini, oh tidak dipanggil, ya oke, ya, kamu datangin aja itu suamimu gitu. Oh tidak, seorang raja tidak, jikalau dia tidak panggil, jangan coba-coba menghadap.
Begitu menghadap, maka itu adalah penghadapan terakhir di dalam hidup kita di dunia ini. Begitu menghadap, jikalau raja itu tidak berkenan dan memberikan belas kasihan dan pengampunan, kan itu pelanggaran. Pelanggaran besar jikalau sang raja tidak memanggil dan kita menghadap tanpa panggilan itu adalah pelanggaran besar. Maka kepala kita gelinding saat itu juga. Kalau sudah diberikan izin menghadap pun, kalau tidak disuruh bicara, jangan bicara. Karena kalau kita bunyikan sesuatu, kita bicara sesuatu tanpa disuruh bicara, maka itu akan menjadi suara terakhir kita di dunia ini. Ini menjadi konteksnya di dalam perjanjian lama. Demikian juga ketika datang kepada Allah. Atau terlebih lagi ketika kita datang kepada Allah. Dan perjanjian lama kita tahu, ketika orang Israel merindukan Allah. Allah adalah yang terbesar. Karena Allah mereka dan mereka sadar Allah mereka adalah Allah yang sejati. Allah satu-satunya yang menguasai langit dan bumi dan menciptakan langit dan bumi. Dan Allah ini adalah Allah yang menaklukkan seluruh dewa Mesir. Allah kita adalah Allah yang paling sejati. Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Maka kita adalah orang yang paling berbahagia sebagai umat Allah. Selain daripada itu, kita juga adalah orang yang paling berbahagia karena kita boleh sekali lagi setiap tahun datang menghadap Dia, boleh datang kepada Dia. Jikalau kita hari ini punya kesempatan boleh datang kepada Presiden gitu ya. Presiden lalu memberikan kita, Presiden Jokowi memberikan kita izin boleh datang menghadap lalu ngobrol santai dengan dia. Saya percaya kita akan selfie, kita akan wifi dengan Presiden Jokowi dan kita akan di tengah-tengah istana Presiden kita akan foto bersama dan itulah akan kita pajang di profile picture kita selama dunia ini masih ada gitu ya. Semua orang akan melihat saya itu berdiri bersama dengan Presiden, satu kebanggaan besar. Atau mungkin ada pemimpin agama yang kita hormati. Dan ketika bertemu dengan dia, kita akan berfoto dengan beliau. Gitu. Dan kita akan bangga karena kita boleh bersama dengan dia. Apalagi ketika bangsa Israel merasa, dan mereka tahu dengan iman mereka, Allah mereka adalah Allah yang sejati, Allah yang satu-satunya. Maka boleh menghadap Allah itu adalah satu kebanggaan dan sukacita yang melampaui akal dan budi manusia. Setiap minggu mereka ketika Sabat, merayakan Sabat, mereka akan mengingat akan bersekutu dengan Allah mereka di dalam Sabat abadi. Tetapi Sabat abadi ketika belum datang, maka ada setiap tahun, 1 tahun sekali, mereka boleh datang kepada Allah di dalam imam besar, yaitu di hari Yom Kippur, di hari pendamaian. Di hari pendamaian, orang Israel boleh datang ke bait Allah. Maka imam besar setelah jemaah itu semua datang, imam besar akan mengeluarkan seekor lembu jantan. Kemudian dia akan menyembelih lembu jantan itu untuk menjadi pendamaian bagi dirinya dan keluarganya terlebih dahulu. Di dalam konteks perjanjian lama, seorang yang memiliki dosa kecil, dia harus mengambil seekor merpati atau burung tekukur untuk menjadi pendamaian bagi dia. Atau kalau dia punya dosanya sedang, maka dia harus membawa seekor kambing atau domba untuk menjadi pendamaian bagi dia di hadapan Tuhan. Kalau seorang memiliki dosa besar, maka dia harus membawa seekor lembu atau sapi untuk menjadi pendamaian bagi dia. Bayangkan hari ini kalau setiap minggu kita datang ke gereja, sebelum masuk gereja kita harus berdamai dengan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, korban bakaran penghapus dosa. Lalu setiap minggu kita datang ke gereja, kira-kira kita akan bawa yang mana? Kalau bawa tekukur, mungkin orang akan lihat sombongnya minta ampun, sok dosa kecil gitu. Kalau kita bawa sapi, lembu sapi, tarik datang ke gereja, akan melihat, wow, dia baru lakukan apa ini? Dia habis kemana? Dia baru lakukan dosa besar apa? Akan menjadi pembicaraan seluruh dunia. Maka saya yakin, kita akan kemudian setiap minggu kita akan bawa kambing domba. Pertama, di tengah-tengah, tidak akan menjadi pembicaraan orang karena dosa besar atau menjadi sombong karena dia nggak menganggap dirinya dosa kecil. Di sedang-sedang main di tengah-tengah itu paling aman gitu ya. Apalagi nanti dalam perjanjian yang baru, domba melambangkan Kristus, kita mengikuti Kristus. Wah, itu akan menjadi rohani sekali. Saya percaya nanti pada hari-hari seperti itu, jikalau itu dilakukan, maka harga domba, harga kambing akan jauh lebih mahal daripada binatang lainnya. Karena setiap minggu, setiap orang Kristen akan membawa domba datang ke gereja. Gak keburu si domba itu beranak untuk disembelih setiap minggunya gitu ya. Di hari itu, Tuhan tidak tanya imam besar itu punya dosa berapa banyak. Tuhan tidak memberikan izin kepada imam besar itu merenungkan sepanjang tahun itu dosa saya seberapa besar.
Tuhan perintahkan dia harus membawa seekor lembu jantan. Tuhan mendefinisikan imam besar itu memiliki dosa besar, apalagi jemaat yang lain. Gak usah tanya. Jikalau imam besar itu saja yang katanya begitu rohani, begitu tinggi dalam kerohanian yang ada, itu aja dosa besar kata Tuhan. Maka yang lain sudahlah, sudah pasti jauh lebih besar. Mungkin kalau secara perbandingan besar kecilnya, mungkin jemaat umum harus bawa gajah atau dinosaurus lebih besar gitu ya. Karena kita percaya, paling nggak kita jemaat umum suka berpikir mereka yang duduk di sana rohaninya tinggi itu dosanya pasti akan lebih kecil gitu. Nah kita pasti jauh lebih besar gitu. Tuhan mendefinisikan imam besar itu sebagai pendosa besar. Setelah dia melakukan itu, maka dia akan mengambil 2 ekor kambing, 1 ekor untuk menjadi persembahan korban bakaran bagi jemaat Tuhan, dan 1 lagi dia akan tumpangkan tangannya mengalihkan seluruh dosa jemaat Tuhan ke atas kambing ini, disebut sebagai Azazel, dan akan diusir keluar supaya dosa daripada umat Allah terusir dari perkumpulan umat Allah. Setelah itu, imam besar ini baru mengambil darah yang sudah dipotong dari kambing yang sudah dipersembahkan dari umat Allah itu. Dia bawa masuk ke belakang tabir. Dan inilah waktunya, satu-satunya hari yang Tuhan tentukan. Jemaat Tuhan diwakilkan oleh imam besar boleh datang menghadap dia. Di hari Yom Kippur itu, satu-satunya hari, sekitar di antara bulan ke-9 ke 10 penanggalan kita, bulan ke-7 penanggalan daripada orang Yahudi. Dan mereka menghitungnya mulai dari Paskah. Itu bulan ke-7, sekitar bulan itu hanya 1 hari dan 365 hari sepanjang tahun, hanya 1 hari 24 jam itu Tuhan izinkan. Setelah semua ritual itu dijalankan, umat Allah boleh menghadap dia. Dan setelah masuk ke belakang tabir, disitulah kesempatannya satu-satunya imam besar boleh berdoa kepada Tuhan. Dan ketika sepanjang hari dengan ritualnya dengan begitu luar biasanya, ketika dia masuk ke belakang tabir, waktunya sisa sedikit, dan dia akan berdoa, kira-kira berdoa apa? Jikalau kita yang menjadi imam besar, apa yang kita doakan? Akankah kita doakan, Tuhan, anak saya mau kuliah, Tuhan, saya sedang kuliah, ini saya jadi imam besar tapi ngambil S3, Tuhan, bagaimana saya itu? Bagaimana Tuhan bisa memimpin saya? Aduh Tuhan, saya perlu uang, saya. Atau sebagai wakil dari umat Allah, wakil dari orang yang boleh diberikan kesempatan datang kepada Tuhan boleh berdoa, kita akan mendoakan umat Tuhan boleh mencintai, menginginkan, dan boleh benar-benar menikmati persekutuannya hari ini. Kesempatan yang terindah boleh datang kepada Tuhan. Kira-kira imam besar akan mendoakan yang mana? Di dalam konteks seperti inilah kemudian ayat yang di bawah ini yang tadi kita baca. Ayat ke-24 dan 25 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Maka kita akan mendoakan jemaat Tuhan, orang Kristen yang lain. Semuanya boleh semakin cinta Tuhan, semakin boleh mengasihi Tuhan, boleh menjalankan pekerjaan Tuhan. Itu akan kita doakan. Dan kemudian ayat yang berikutnya, janganlah kiranya menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan dan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya adalah kita semakin menginginkan ibadah ini dekat dengan Tuhan, dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam konteks seperti inilah seharusnya umat Tuhan datang beribadah kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kehidupan kita, puncak dari seluruh hidup kita nantinya, bukan ketika kita setelah selesai kuliah, saya boleh jadi apa? Saya jadi direktur, saya boleh jadi sukses. Definisi sukses kita apa? Hidup kita nanti puncaknya adalah ketika kita boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin berani untuk Tuhan, dan semakin merindukan Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Itulah ibadah kita. Itulah yang disebut sebagai orang Kristen menginginkan persekutuan dengan Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini, saya memberikan beberapa pertanyaan. Di tengah-tengah pandemi ini, semakinkah kita rindu bersekutu dengan Tuhan?
atau kita meminimalkan persekutuan dengan Tuhan? Saya percaya teknologi yang Tuhan berikan hari ini dengan online bisa menjadi berkat bagi banyak orang di kejauhan. Tetapi benarkah ini adalah satu-satunya solusi buat kita? Atau ini hanya sebenarnya bukan solusi, tapi ini adalah satu pelarian kita di dalam usaha kita untuk menyelamatkan diri dan menomorduakan Tuhan. Mari kita coba pikirkan. Inikah yang Tuhan inginkan? Ketika orang Israel harus datang beribadah, apakah mereka tidak memiliki resiko pada zaman itu? Bukankah ketika mereka datang beribadah di bait Allah, banyak resikonya? Bukankah nanti gereja mula-mula ketika mereka bersekutu, ini ditulis di dalam konteks perjanjian baru? Surah Ibrani ini ditulis dalam konteks perjanjian baru. Ketika mereka bersekutu, bukankah itu resikonya besar? Di tengah-tengah pertemuan ibadah, mereka akan ditangkap dan dibunuh oleh tentara Romawi. Dan itu tidak main-main. Itu bukan hal yang main-main. Tetapi inilah yang dituliskan dan dinasihatkan kepada mereka. Bukan resiko nyawamu itu yang menjadi nomor satu. Tetapi ibadah karena Tuhan memberikan kau kesempatan. Itu adalah hal yang tertinggi. Kau harus pegang sebagai hal tertinggi. Itu harus dinyatakan sebagai hal tertinggi dalam hidupmu. Hari ini banyak orang masih tidak berani ibadah fisik. Padahal sangat mudah. Tidak ada komorbid, tidak ada penyakit bawaan. Gerejanya sudah memberikan dengan prokes yang luar biasa. Namun kita tidak berani hadir. Kenapa? Karena yang nomor satu bagi kita, bukan kesempatan daripada Tuhan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Bukan mencari Tuhan, kesempatan boleh bertemu dengan Tuhan. Di dalam persekutuan orang percaya secara fisik. Karena kita tidak diciptakan hanya di dalam roh. Tapi kita juga ada fisiknya. Ada fisiknya. Kita harus bersama-sama hadiran fisik. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kita diciptakan sebagai makhluk yang sadar akan tempat. Kita bukan binatang. Binatang tidak sadar tempat. Manusia sadar tempat, maka ibadah harus datang ke bait Allah. Ibadah adalah persekutuan orang percaya, ada tempatnya. Kita sadar tempat. Maaf. Binatang itu bisa kawin di mana saja. Bisa makan di mana saja. Bisa buang air besar kecil di mana saja. Mereka tidak sadar akan tempat. Mereka cuma sadar akan ada ruang. Ada ruang, saya boleh hidup, saya boleh apa aja di situ. Manusia tidak. Manusia harus punya kesadaran adanya tempat. Tempat ini khusus untuk tidur. Tempat ini dikhususkan untuk mandi. Tempat ini dikhususkan untuk beribadah. Hari ini dalam konteks pandemi ini kita hilangkan seluruh kekhususan ini. Kita anggap semuanya di dalam dunia online semua sama. Dari situlah kita bekerja, di situlah kita belajar, di situ kita beribadah, di situ kita semua ada di situ. Kita menghilangkan sense kita sebagai manusia. Kalau kita ke kolam renang, kita pakai baju renang, kita nggak rasa malu. Walaupun baju renang itu sangat minim, jalan sana jalan sini berenang, udah di kolam renang kok. Beranikah kita pakai baju renang pergi ke gereja? Beranikah kita pakai baju renang ke mall? Kenapa tidak? Karena kita punya sense tempat. Ke gereja, tempat beribadah, tempat Tuhan memberikan diri boleh dipertemukan bersama dengan orang percaya. Itu adalah tempat yang berbeda. Hari ini dan waktu yang singkat ini, saya mengajak kita coba renungkan. Benarkah kita menginginkan Tuhan? Hari ini kita beribadah. Benarkah kita rindu kepada Tuhan? Benarkah kita rindu bertemu dengan Tuhan? Terakhir, gereja mula-mula dituntut bertemu dengan Tuhan. Bayarannya, pertaruhannya adalah segala-galanya. Untuk membuktikan Allah adalah segala-galanya. Jangan bicara tentang logika. Jangan bicara pakai otakmu. Jangan bicara mesti berhikmat. Itu semuanya omong kosong. Karena Alkitab bicara hikmat otak manusia diberikan adalah untuk bagaimana memperjuangkan Allah sebagai yang tertinggi. Bukan untuk melarikan diri. Memperjuangkan Allah yang tertinggi. Bukan meminimalkan resiko. Memperjuangkan Allah yang tertinggi. Bukan untuk kemudian dengan boleh tetap datang kepada Tuhan tetapi meminimalkan segala sesuatu. Mari kita belajar. Belajar untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang singkat ini, dua ayat ini, saya mengajak kita renungkan sekali lagi.
Hari ini kita sama-sama bersekutu. Satu hal yang baik. Mari kita renungkan. Benarkah kita rindu akan persekutuan ini? Persekutuan dengan teman-teman hanya ketemu secara online, atau persekutuan secara virtual. Oh, di dalamnya bayangan kita, hati nuraninya, oh saya sudah bersekutu loh. Saya sudah bersekutu hanya untuk menenangkan hati nurani. Atau benar-benar kita ingin bersekutu bertemu dengan Tuhan. Ada tempatnya. Tuhan mengatakan, oh nanti tidak ada tempat lagi di mana-mana kita bisa bertemu dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Betul, tetapi Tuhan tidak menghilangkan tempat. Karena tetap dia perjanjian baru. Tetap dia perjanjian baru. Umat Allah tidak lagi pergi ke Yerusalem, tapi ada tempat persekutuan anak-anak Tuhan. Secara fisik sebagai manusia, ada tempat yang dikhususkan. Dan yang lebih lagi, semuanya itu dipakai untuk menyatakan nantinya Tuhanlah yang terbesar. Karena kita berani mempersembahkan segala sesuatu dengan resiko terbesar apapun, kita berani pertaruhkan. Sama seperti kalau kita cinta kepada seseorang, kita akan berani meresikokan apapun kalau cinta kita cukup besar. Kalau tidak, wah yaitu, kalau segala-galanya langit akan ku terjang, samudera akan ku lewatin. Lalu tiba-tiba WA datang, message datang. Maaf ya hari ini saya nggak mampir, udah mulai gerimis. Kita akan jawab, ke laut aja. Resiko gerimis aja kamu takut. Takut nanti kena hujan pilek. Itu cinta macam apa itu? Cinta macam apa? Hari ini Tuhan, Kaulah segala-galanya. Tapi Tuhan maaf, saya tahu kau pemegang hidup dan matinya manusia. Tapi saya rasa saya lebih pintar. Dalam hal ini, saya hari ini tidak datang. Tuhan akan mengatakan, ke laut aja kau. Benar kau cinta kepadaku? Kau rindu kepadaku? Inginkah kau bersekutu? Di mana keberanianmu? Di mana keberanianmu di dalam mempertaruhkan segala-galanya untuk berbicara tentang persekutuan ini? Maka hari ini saya mengajak kita sekali lagi coba renungkan. Ibadah di mata kita itu seberapa besar? Tadi saya sudah bicara panjang lebar. Boleh bertemu dengan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Dan Alkitab mengatakan ini adalah di belakang tabir kita boleh bahkan datang ke hadapan Tuhan dan tempat yang kudus oleh darah Yesus. Setelah darah Yesus kita boleh datang. Dan kita boleh datang ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan kita lihatnya seberapa luar biasanya. Kita boleh datang berbicara kepada Tuhan, kita boleh berdoa pada Tuhan. Kita anggap itu apa? Seberapa besar? Dan yang terakhir, cinta kita dan kita lihat berapa besar itu dinyatakan dengan apa? Tuhan menuntut harus dinyatakan dengan segala-galanya kita berani. Karena dialah segala-galanya. Mari kita renungkan sekali lagi hari ini. Mari kita boleh saling mendorong, saling memperhatikan, saling memakai kepintaran dan hikmat kita. Ketika datang beribadah secara fisik, hikmat ini dipakai. Jangan duduk berdempetan. Prokes dijaga. Ketemu orang boleh, ketemu halo, jangan salaman. Jarak 2 meter pakai masker ngobrol, gak ada masalah. Baik-baik, kamu usah teriak-teriak gitu ya. Itu namanya pakai hikmat, tapi tidak menghilangkan Tuhan. Tidak menghilangkan aku datang kepada Tuhan. Pakai otak, pakai hikmat. Bukan menghilangkan Tuhan, bukan menghilangkan semuanya itu, tetapi memakai otak bagaimana kita boleh tetap datang kepada Tuhan, menyatakan kepada dunia, dialah segala-galanya, dan kita boleh saling menjaga dengan hikmat yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita belajar beribadah di tengah-tengah pandemi ini, di tengah kesulitan yang begitu besar. Jujur, kita berani ke mall, kita berani ke pasar, kita berani pergi belanja. Kita tahu bagaimana belanja mesti jaga jarak sama orang. Kita berani bahkan pergi bekerja karena harus, wajib dan sebagainya. Kita tahu. Tapi kenapa ibadah kita geser kata tidak perlu. Karena seringkali kita berpikir, Tuhan maha baik. Bosku yang jahat. Karena kalau saya tidak masuk saya dipecat. Kalau Tuhan saya nggak beribadah nggak apa-apa. Benarkah itu? Jangan-jangan kita salah mengerti Tuhan. Kita salah mengerti Tuhan, salah mengerti firman, dan salah mengerti konteks Alkitab. Mari kita sekali lagi renungkan, pikirkan, siapakah Tuhan bagi kita, ibadah itu apa, dan bagaimana seharusnya kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kami mengucap syukur karena konteks yang Tuhan hadirkan.
Karena Tuhan izinkan pandemi ini untuk menguji kami, untuk sekali lagi memurnikan kami, untuk mengajarkan kami dan mengoreksi kami selama ini terlalu nyaman. Terlalu nyaman kami datang ke beribadah. Terlalu gampang kami mengatakan kami cinta Tuhan. Dan justru melalui pandemi saat seperti inilah kami sekali lagi diajak untuk berpikir seberapa cintanya kami kepadamu ya Tuhan. Seberapa pentingnya dan seberapa besarnya Engkau dalam hidup kami. Dan sebenarnya ibadah itu buat kami apa sih maknanya? Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh mengajarkan kami dan mengingatkan kami. Sekali lagi, tolonglah kami ya Tuhan. Biar kami boleh dibangkitkan, disadarkan, dan dipimpin boleh masuk ke dalam hidup yang boleh benar-benar menyatakan kepada dunia ini bahwa Engkaulah Allah satu-satunya terbesar. Karena itu kami rela dan berani hidup bagi Engkau, menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pakailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua, kenalin aku Angel dari Udinus, angkatan 2019. Hari ini aku mau sharing gimana sih caranya aku bisa bangkit dalam masalah yang aku hadapi selama pandemi ini. Sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku adalah ex-pasien COVID atau mantan pasien COVID. Kalau kalian tanya gimana sih kok aku bisa kena COVID, jawabannya adalah sampai saat ini pun aku nggak tahu gimana aku bisa kena COVID, siapa yang ngeluarin ke aku juga. Karena aku itu circle-nya hanya di kantor dan di rumah aja. Dan puji Tuhannya semua keluargaku negatif, semua teman-temanku di kantor juga negatif. Terus kok bisa sih tahu kena COVID, gimana ceritanya? Jawabannya, aku waktu hari Sabtu malam itu tiba-tiba nggak bisa nyium bau apapun. Padahal dari pagi sampai beberapa menit sebelum nggak bisa nyium bau itu, aku masih bisa nyium bau dari minyak kayu putih. Terus singkat cerita, hari Seninnya aku dibawa ke dokter di klinik dekat rumahku. Dan respon dari dokternya pun bilang kalau paru-paru aku itu bagus dan nggak direkomendasiin untuk swab ataupun rapid test. Di hari Selasa, karena aku masih nggak bisa nyium bau, aku langsung disuruh teman-temannya mamaku untuk ke puskesmas. Karena kalau swab di tempat lain itu harus reservasi dulu dan prosesnya itu lama banget. Bahkan baru bisa swab itu kemungkinan sekitar H+1 setelah kita reservasi. Singkat cerita, hari Kamis hasil swabku itu keluar dan aku dikabarin kalau ternyata aku positif COVID. Di situ aku nangis teman-teman waktu diberi kabar kalau aku kena COVID. Tapi aku berusaha untuk menutupi dari orang-orang rumah dan teman-temanku. Mereka juga nggak tahu kalau aku tuh sebenarnya nangis. Cuman aku tuh ya itu berusaha untuk menutupi kesedihanku ke mereka semua. Karena biar mereka nggak ikutan sedih kalau akunya sedih gitu loh. Jadi kayak semisal mereka lihat aku nangis gitu, nanti kan tiba-tiba kayak mereka ikutan nangis gitu. Aku nggak mau teman-teman. Cuman ternyata malah beberapa yang teman-teman aku kabarin itu tiba-tiba mereka telepon dan mereka telepon aku sambil nangis-nangis karena mereka sedih kalau aku tuh kena COVID gitu. Terus mungkin yang dilihat sama orang-orang tuh ya aku kayak santai banget gitu kena COVID, bahkan kayak masih senyum-senyum kena COVID. Tapi ada di titik dimana aku tuh sedih banget dan aku tuh ngeluapin ke teman-temanku waktu itu, ke teman-teman PMK, karena waktu aku dikabari kena COVID itu kita ada PD dan itu aku nangis sama mereka kayak kenapa bisa kena dan lain-lain. Terus juga di dalam hatiku tuh walaupun aku udah seneng udah dihibur sama yang lainnya, cuman tuh dalam hatiku tuh aku masih terpuruk banget, bahkan aku hopeless sama diriku sendiri. Aku juga udah sempat bilang ke Tuhan kalau semisal aku nggak bisa sembuh, ya udah Tuhan nggak apa-apa. Kalaupun ada kemungkinan buruk yang lainnya terjadi, ya udahlah aku ikhlas Tuhan. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya udah kena COVID, harapan untuk sembuh pun pasti kecil ya. Tapi waktu aku ke rumah dinas hari Jumat itu, Tuhan bilang ke aku kalau dia tuh nggak mungkin kasih masalah ke aku yang nggak bisa aku hadapi. Pasti dia kasih masalah tuh yang aku bisa lalui itu semua bersama dengan Tuhan. Waktu aku sampai di rumah dinas itu, aku lihat banyak orang yang kena COVID ya, karena
memang isolasinya di situ, selain karena di rumah sakit udah nggak diterima untuk perawatan pasien COVID. Dan seketika juga waktu aku sampai di sana di tenda itu, aku udah tekad sama orang-orang yang masuk bareng sama aku, ada sekitar 3 orang, kalau kita tuh harus bangkit melawan COVID ini dan nggak boleh sedih dan stres karena penyakit ini juga. Terus singkat ceritanya, hari Sabtu itu kita semua di swab dan entah kenapa di malam itu hasil swabnya tuh dibagiin sekitar jam 7 malam. Padahal kata penghuni lama, biasanya hasil swab itu dibagiin H+1 setelah swab. Dan puji Tuhannya teman-teman, namaku adalah nama terakhir yang dipanggil, alias hasilku malam itu negatif. Mungkin kalau pada saat itu aku nggak memutuskan buat bangkit dari masalahku itu, aku nggak bisa yang namanya sembuh dalam kurun waktu yang sangat singkat, hanya 2 hari saja. Mungkin juga kalau aku tetap kekeh ngandelin manusia juga, aku di hari Natal nggak bisa kumpul bareng keluargaku, teman-teman jadiku, dan teman-teman gerejaku. Oh iya, for your information teman-teman, aku tuh doa sama Tuhan sambil nangis, kayak, Tuhan, aku nggak minta kado apa-apa buat Natalan. Aku cuman minta Natalan aku mau ke gereja, ketemu sama orang-orang baik yang udah doain aku, dan tanggal 5 aku sudah sembuh, bisa pulang, dan isolasi di rumah selama 10 hari untuk memastikan virus itu benar-benar mati. Itu aja sharingku hari ini. Semoga sharingku bisa memotivasi teman-teman semua, kerabat-kerabat kalian semua yang sedang menghadapi masalah yang seperti aku alami. Pesanku tetap semangat, jaga kesehatan, dan God bless you all. Baik teman-teman sekalian, kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara, untuk situasi pandemi, untuk para garda terdepan dan para pemimpin-pemimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami diberi anugerah untuk boleh bersama-sama berdoa. Tuhan, bagi bangsa kami, Indonesia, kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh menempatkan kami di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, bukanlah kebetulan saat kami ada di sini dan kami rindu berbagian berjuang untuk bangsa kami, dalam peran kami sebagai mahasiswa, peran kami sebagai alumni, peran kami sebagai pengajar, peran kami sebagai profesional. Kami rindu terus berbagian Tuhan, dan saat kami berbagian berdoa buat bangsa kami berdoa Tuhan di tengah situasi pandemi ini, kami percaya pemeliharaan Allah tidak pernah undur dari kami percaya Kau adalah Allah yang bersama-sama dengan kami, Kau adalah Allah yang menyediakan, Kau adalah Allah yang menyembuhkan, dan kami berdoa Tuhan yang boleh terus bekerja bagi bangsa kami dan bagi seluruh dunia dalam pergumulan di tengah masa pandemi ini. Tuhan yang boleh menolong Tuhan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, baik itu kebijakan untuk menerapkan pembatasan, Tuhan yang boleh memberikan hikmat juga bagi kami semua warga negara Indonesia untuk boleh bersama-sama berjuang taat Tuhan, menahan diri kami untuk boleh sama-sama menerapkan protokol kesehatan, menerapkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, sehingga kami boleh berbagian dalam menangani COVID-19. Kami berdoa menyerahkan juga untuk proses vaksinasi, proses pemberian vaksin yang terus berjalan. Tuhan yang boleh menolong, memberkati, Tuhan yang boleh terus menyertai proses ini. Kami rindu kami boleh kembali bersama-sama dapat bertemu, kami bersama-sama dapat menjalani kehidupan yang tidak lagi ada di tengah ancaman pandemi. Kami rindu Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali berkumpul, beribadah, memuliakan Engkau. Dan saat ini Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk para garda terdepan tenaga medis yang terus berjuang Tuhan sampai hari ini, mengerjakan semua pelayanan kesehatan mereka. Tuhan yang boleh menolong, memberkati. Kami rindu Tuhan, Engkau yang boleh bekerja bersama dengan mereka, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, pemeliharaan bagi setiap tenaga medis. Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk semua, mungkin dokter, perawat, researcher, peneliti, Tuhan yang boleh menyertai mereka. Dan juga berdoa untuk pemimpin kami, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, Tuhan yang boleh memberkati, presiden, wakil presiden, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, dan setiap kabinetnya, Tuhan yang boleh menyertai. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami di dalam tangan-Mu, dan Tuhan kami Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih
kebesaran, kemurahan, kemuliaan, keagungan-Mu atas kami pada saat ini. Kami bersyukur dan kami panjatkan doa bagi orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan, siapapun mereka ya Bapa, kiranya Engkau sediakan pekerjaan, khususnya bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Engkau menyediakan tepat pada waktunya, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, Engkau cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga buat pendidikan, khususnya kami Tuhan Yesus sebagai mahasiswa Kristen di bangsa ini, di Indonesia. Biarlah kami berdoa juga buat pendidikan di bangsa ini, biarlah kemuliaan turun buat pendidikan, kemuliaan Tuhan tercurah buat pendidikan di bangsa ini, baik dari tingkat atas sampai tingkat yang bawah. Diberkatilah setiap pendidikan di bangsa ini, setiap pengajar, setiap sistem yang ada, setiap lembaga yang ada, maupun setiap kami pelajar-pelajar yang menuntut ilmu untuk kami bawa dan kami pergunakan dengan semaksimal mungkin. Biar pendidikan di bangsa ini boleh menjadi pendidikan yang berkarakter, pendidikan yang unggul, pendidikan yang berbudi pekerti, pendidikan yang mencintai kedamaian, dan terlebih lagi mencintai akan Engkau. Kau munculkan di bangsa ini jadi bangsa yang besar ada di bangsa ini, khususnya dalam dunia pendidikan. Kami ucap syukur ya Bapak, dan kami berdoa juga buat kesehatan di bangsa ini. Akhir-akhir ini kami dihadapkan oleh situasi yang tak menentu, dan kami hanya bisa berharap kepadamu Tuhan Yesus, khususnya dalam kesehatan kami Tuhan Yesus. Di orang percaya pada mahasiswamu, biarlah Engkau limpahkan Bapa, Engkau sediakan bagi kami kesehatan yang cukup, yang prima, sehingga kami boleh terus berjalan pada hari-hari yang akan datang Tuhan Yesus, oleh karena kesehatan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, biarlah setiap kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada, Engkau cukupkan kesehatan kami. Itu suatu mujizat, suatu berkat yang teramat indah yang kami boleh dapatkan saat kami besertamu, karena Engkau terlebih dulu beserta kami. Kami ucap syukur ya Bapa. Diberkatilah setiap keluarga-keluarga kami, keluarga dekat, keluarga jauh, diberkatilah mereka. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, dan penyelamatan-Mu sempurna atas kami. Kami ucap syukur ya Bapa. Biarlah setiap kami Engkau lawat, setiap keluarga kami Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Kau cukupkan segala apa yang kami butuhkan ya Bapa, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa juga buat orang-orang, teman-teman kami, siapapun itu yang belum mengenal Engkau, yang belum mengalami kasih Engkau yang Kristus. Biarlah mereka boleh mengalaminya juga. Biarlah mereka boleh mengalami kasih yang besar, kasih yang menyelamatkan, kasih yang memberi kehidupan kekal, yaitu Engkau ya Bapa. Saudara, kita mengakhiri ibadah kita bersyukur kita boleh diberkati hadirat Tuhan, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menikmati Engkau dalam ibadah ini. Engkau hadir, firman-Mu jadi berkat buat kami semua. Terima kasih semua yang melayani. Berkati semua kami yang mengambil bagian. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat-Mu. Saudaraku, angkat tanganmu, terima berkat Allah. Allah Bapa di surga mencurahkan segala kebaikan-Nya. Engkau tidak akan kekurangan makan, bakul-Mu diberkati. Diberkatilah pelajaran-Mu, studimu. Diberkatilah pelayanan-Mu. Diberkati usahamu. Yesus Kristus mengasihi engkau, mencurahkan damai sejahtera yang melebihi diberikan dunia ini. Dan Roh Kudus, Roh yang penuh kuasa, Roh penolong, Roh penghibur, memberikan hikmat menyertai engkau dari sekarang
sampai merata. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Amin.